Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Krisna, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2431 5391 6594. Program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran pada MTS Negeri 9 Cirebon. Terima kasih, sekian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelas 8B, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Oke, sebelum kita lanjut ya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Ivan, boleh maju Van sini? Ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan. Istidah dan doaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ivan. Baik, sebelum kita lanjut ya, Bapak akan cek kehadiran dulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Akifah. Akifah, kenapa Akifah? Akifah izin. Izin. Ada lagi? Salwa. Salwa, kenapa? Izin juga. Cukup. Kita lanjut ya. Kita sudah cek kehadiran ya. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tentang media sosial. Tentang media sosial. Bapak mau nanya nih ke kalian semua. Kalian punya media sosial tidak? Punya. Facebook? Ada yang punya? Ada yang masih? Taf masih punya Facebook? Oke. Instagram? Tapi belum follow Bapak ya? TikTok, ada yang punya TikTok? Punya semua ya? Bapak yakin hampir semuanya itu punya media sosial. Nah, sekarang kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelum kita mulai untuk mempelajari materi, alangkah baiknya kita akan menyimak dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi untuk apa kita belajar materi dampak media sosial dan pengkajian informasi hari ini? Coba kita simak dulu slide berikut ini. Nah, ini ya.
Yang pertama silakan, siapa yang mau baca tujuan pembelajarannya hari ini? Siapa? Aurel, boleh silakan. 1. Memahami jenis-jenis media sosial, manfaat serta dampaknya dalam berbagi informasi. Oke, jadi kalian harus nanti paham dengan jenis-jenis media sosial, ya. Siapa yang mau membaca? Ada? Boleh? 3. Merancang dan mempresentasikan langkah kreatif menangkal berita bohong atau hoaks dari penyebaran berita online. Ya, jadi media sosial itu tidak terlepas dari berita bohong. Ya, jadi bagaimana caranya nanti kalian merancang dan mempresentasikan. Lanjut ya. Oke, nah sekarang Bapak akan jelaskan penilaiannya ya. Yang pertama penilaiannya itu ada penilaian kelompok. Apa saja yang nanti akan dinilai, yaitu pengerjaan LKPD. Bapak sudah siapkan LKPD-nya, nanti silakan nanti diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Jadi kemudian bagaimana performance dari penyajian datanya dan juga bagaimana gotong royongnya. Oke, kemudian yang selanjutnya individunya. Bapak juga akan individunya akan dinilai ya, yaitu tentang keaktifan, bernalar kritis dan etikanya. Itu ya. Baik, lanjut lagi. Sekarang karakter apa yang ingin dicapai? Ya, yang pertama yaitu di dalam profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Di profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang pertama adalah tatawur wal ibtikar atau dinamis dan inovatif. Kemudian kedua tawasud atau moderat gitu ya. Jadi bisa menerima perbedaan atau toleran gitu ya. Kemudian iktidal atau adil dan proporsional. Baik, itu ya. Selanjutnya, nah, oke. Sebelum kita lanjut, ya, Bapak akan memberikan asesmen awal dulu, yaitu menggunakan aplikasi Kahoot. Ada yang pernah bermain Kahoot tidak? Ada yang pernah, ada yang tidak. Oke, baik, sudah disiapkan gadgetnya? Sudah, silakan kita mulai. Siap. Siap? Oke, silakan. Oke. Siapakah yang menjadi kandidat juara pada asesmen ini? Ya, kita akan ke the last question. Ya. Siap? Oke. Lebih cepat lagi. Double point. Oke, cepat. Cepat, langsung jawab saja. Oke, ini siapa nih yang akan menjadi juara pada asesmen ini? Kita lihat. Oke. Bapak mau kasih. Oke. Siapa tadi? Gilang. Ini dulu. Asifa mana Asifa? Asifa, satu buat Asifa. Terus siapa lagi? Gilang mana Gilang? Oke Gilang, satu buat Gilang. Dan juara kita hari ini siapa? Satria Altau. Ya, tapi nanti dimakannya ya. Oke, baik. Ya, seru tidak? Ya, terima kasih kalian sudah menjawab asesmen awal ya. Oke, sekarang kita akan beralih ke topik intinya. Ya, ini apa itu media sosial? Oke, tadi di awal Bapak sudah nanya, ada yang punya TikTok, ada punya Instagram, apalagi gitu kan. Tapi kita lihat apa sih media sosial ini, gitu ya.
Yang pertama adalah media sosial itu media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi. Interaktif itu apa? Ada komunikasi dua arah gitu ya. Kalian dengan teman kalian, dengan saudara, dengan orang tua gitu. Tuh, ya. Nah, ini sekarang Bapak mau nanya nih, blog atau web itu apa saja contohnya? Mana ya? Si Arya, blog atau web apa saja contohnya? WordPress sama Blogger. Social network apa saja? Gilang, coba Gilang apa social network? Instagram dan Facebook. Video sharing apa saja? Javin? Ada YouTube sama TikTok. YouTube dan TikTok. Foto sharing. Siapa? Ilona mana Ilona? Oke, so baca. Foto bucket, Google Foto sama Flickr. Oke, itu jenis-jenis media sosial. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Bapak kasih contoh sedikit saja. Gitu. Lanjut ya. Sekarang dampak positifnya untuk Gen Z. Ya, kalian Gen Z kan ya? Kira-kira apa saja sih dampak positifnya media sosial untuk Gen Z ya? Selanjutnya, wadah aktivisme digital. Banyak sekali komunitas yang bekerja untuk swadaya masyarakat gitu ya. Tempat belanja, nah ini kesukaannya. Tempat belanja dan bisnis gitu. Kemudian, tapi di balik semuanya itu media sosial juga menyimpan dampak yang begitu besar. Ya. Nah, apa saja dampaknya? Di antaranya adalah gangguan mental. Nih, Bapak kasih warna hitam. Gangguan mental, kecanduan. Sehari tidak pegang sosial media rasanya seperti apa? Kemudian banyak sekali berita bohong. Berita bohong. Nah, kemudian kita lihat sini. Silakan disaksikan videonya. Niat buka sosmed buat healing, malah jadi pusing. Udah pusing, bikin insecure pula. Kok bisa ya? Ternyata media sosial itu punya dampak buruk buat kebahagiaan seorang remaja, terutama perempuan. Media. Dari sekian banyak platform sosial media yang sering kita gunain, ternyata Instagram yang jadi juara. Iya, juara paling buruk buat kesehatan mental remaja. Tahu banget dengan perbandingan sosial. Terus gimana sih solusinya supaya keluar dari zona insecurity ini? Remaja butuh punya kegiatan yang sehat bersama teman-temannya secara offline, punya kegiatan hobi, ya, ikut kegiatan sport atau olahraga yang mereka sukai, sehingga penghayatan tentang dirinya menjadi lebih baik, penghayatan tentang tubuhnya, tentang fisiknya juga menjadi lebih positif. Jadi gimana nih? Kira-kira media sosial bikin kamu jadi insecure juga nggak sih? Kalau iya, coba deh kurang-kurangin biar lebih sehat. Oke. Ya, ini video yang Bapak kutip ya berdasarkan tayangan di YouTube. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, gini. Lalu masalahnya bagaimana dengan Gen Z dapat menangkal gangguan mental yang tadi sudah kalian simak di dalam video, serta menangkal berita hoax. Ya. Ini yang berbahaya dari media sosial. Ya. Nah, sekarang Bapak ajak kalian diskusi. Ini masalahnya nih. Ini masalahnya ya. Jadi masalahnya bagaimana kalian Gen Z itu bisa menangkal gangguan mental atau menangkal kecanduan gitu. Atau menjadikan media sosial hal yang positif. Dan juga bagaimana caranya kita menangkal berita hoax yang sangat banyak bertebaran di media sosial atau di website di internet gitu. Itu masalah yang akan kita angkat pada. Nah, ini Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya. Ya, kita diskusikan. Ya, ini ada 4 topik. Ya. Nanti tim pertama dapatnya itu media sosial toksik tapi candu. Tim kedua, jadi ini 1, ini 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Kedua, waspada Gen Z terpapar judol atau judi online lewat media sosial atau game. Yang ketiga, robot menggantikan peran guru mulai 2025. Yang keempat, badai matahari sebabkan kiamat internet. Nah, ini adalah 4 topik yang harus kita angkat ya, dan kita diskusikan. Sekarang tim yang pertama kita namai dengan tim Facebook, tim kedua kita namai dengan tim Instagram, tim ketiga kita namai dengan tim TikTok, dan tim keempat kita namai dengan tim WhatsApp. Tim 1 di sini, tim 2 di sana, tim 3, tim 4. Silakan menyesuaikan. Oke, dilihat dulu. Pertama, mohon izin, pinjam dulu sebentar. Kita lihat dulu, Bapak akan jelaskan dulu aturan mainnya ya. Setiap tim atau setiap kelompok nanti akan dapat 1 LKPD dengan topik yang berbeda. Ya, kita lihat sini. Ya, studi kasusnya yang dipilih ini, topiknya. Kemudian kalian pertama tuliskan nama anggotanya. Ya, tuliskan nama anggotanya, kemudian tentukan siapa koordinatornya atau ketuanya. Oke, itu ya. Silakan. Yang kurang paham boleh angkat tangan. Yang kurang paham boleh angkat tangan. Ya. Dipisah itu dibagi-bagi siapa yang menjawab soal yang pertama, kedua supaya cepat. Pendapat pribadi. Dibagi soal. Ya. Silakan dibagi-bagi siapa yang jawab pertanyaan ini. Ada nggak data yang menunjukkan sebab-sebab remaja itu bisa terpapar jadi online gitu? Ya. Oke. Nah, kemudian ini juga dampak negatifnya bisa lihat di media sosial atau bisa lihat di internet. Ini bagaimana cara mencegahnya bisa juga lihat di internet, gitu ya. Benar ya? Nah, ini kan tanggapan. Kalau tanggapan itu kan bisa kalian baca itu terus kesimpulannya apa. Kalau yang ini membandingkan diri dengan orang lain bisa mengapa. Ini bisa dilihat di internet juga, cari datanya di internet, cari data aja. Itu sumbernya ditulis aja. Tulis. Iya, internet. Buka internet aja. Buka aja internet. Kan ini kita ke internet, memanfaatkan internet gadget gitu. Jadi yang penting nanti tulis sumbernya. Aurel tim Facebook ya, Aurel ya. Tim Instagram sudah selesai. Ya, kita lihat sini siapa yang akan presentasi paling awal. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tim WhatsApp akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai badai matahari yang berpotensi memicu kiamat internet. Bagaimana cara kelompok kalian mengecek kebenaran sebuah berita di internet? Buatkan langkah-langkahnya. Pertama, periksa sumber berita. Yang kedua, cek tanggal berita. Yang ketiga, verifikasi dengan sumber lain. Yang keempat, periksa fakta dan statistik. 5. Gunakan situs pengecekan fakta. Sudah? Oke, boleh tepuk tangan dulu. Ya, ini rebutan ya. Silakan siapa yang mau menanggapi. Aku mau bertanya. Ya, dari mana? Kami perkenalkan, kami dari kelompok tim Facebook. Oke, silakan. Saya sudah mencatat di HP
lihat HP. Bagaimana sih cara efektif menanggulangi hoax tanpa membatasi kebebasan berpendapat kita di sosial media? Ya, bagaimana menanggulangi hoax tapi juga tidak membatasi kita untuk apa? Untuk apa ya? Tidak membatasi kita untuk berpendapat. Gitu. Bagaimana? Ya, caranya kalian apa? Menangkal hoax tapi juga tidak membatasi kita untuk berpendapat di sosial media. Nah, menurut kelompoknya Davin atau kelompok Pasar, satu jawaban saja boleh nggak Pak? Ya, Menggunakan kata-kata yang sopan pada saat berpendapat. Menggunakan kata-kata yang sopan dan bijak serta tidak membuat orang lain sakit hati ataupun tersinggung. Oke, terima kasih udah jawaban. Pak Alta tengah. Ya, Taf tengah. Kami dari kelompok 1 yaitu tim Facebook akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik mengenai media sosial toksik tapi candu. Tanggapan kami terhadap artikel ini yaitu menurut kami artikel tersebut sangat relevan dengan kondisi remaja saat ini. Media sosial emang punya banyak manfaat, tetapi jika digunakan berlebihan bisa menimbulkan dampak negatif seperti kecemasan, depresi, dan perasaan tidak berharga. Maka dari itu, para remaja harus sangat bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Solusi kreatif atau tips agar bahaya media sosial di atas bisa dihindari, yaitu waspada tautan mencurigakan, gunakan kata sandi yang kuat, pilih konten dengan bijak, batasi komentar yang tidak penting, fokus pada kehidupan nyata. Pinjam dulu dong kertasnya. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang solusi kreatif dan tips agar media sosial bisa dihindari. Apakah ada yang bisa menjawab? 3 saja. Soalnya itu solusi kreatif dan tips agar bahaya media sosial bisa dihindari. Cukup 3 saja. Bahaya media sosial itu, bahaya negatifnya ya bisa dihindari. So, mana? Ayo kelompok ini. Satu gitu ya. Ya, ayo Pak. Ya, sebentar. Ya, silakan. Satu aja nggak apa-apa. Poin nomor 4. Bahaya media sosial bisa dihindari itu dengan cara apa? Satu aja boleh. Ya, silakan. Melaksanakan kegiatan yang kira-kira positif gitu, kayak Yang positif. ya yang positif seperti kayak olahraga, terus kayak menjalin hobi gitu. Ya, Hobinya apa, Pak? kalau aku hobinya lari, Pak. Oh, lari. Iya. Positif nggak itu ya? Positif, perbanyak itu olahraga, lari, badminton, gitu ya. Apa goes, sepeda gitu. Baik, terima kasih. Sudah? Ya, oke. Bentar, Bapak. Balikin lagi. Sebelum kami tutup, kami akan memberitahu moto kami. Moto kami yaitu berpikir digital, dampak global. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, pertanyaan singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Instagram ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kelompok studi kasus yang dipilih. Waspada Gen Z terpapar judi online lewat media sosial. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Apa tanggapan kalian terhadap artikel di atas? Tanggapan kita terhadap artikel di atas adalah kita harus membagi waktu dalam bermedia sosial dan agar kita tidak dipengaruhi oleh fenomena judi online yang semakin meresahkan.
Mengapa remaja bisa terpapar judi online lewat media sosial? Pesatnya perkembangan teknologi digital memberi banyak kemudahan, namun juga meningkatkan risiko anak-anak terjerumus dalam judi online. Ada yang ditanyakan nggak tentang terkait judi online? Kami dari kelompok Bentar, Vic. Sebentar. Bagaimana cara orang tua dan guru mencegah Gen Z terpapar judi online? Ya, ini orang tua yang ditanya kira-kira tipsnya orang tua atau guru agar supaya Gen Z tidak terpapar. Jadi tipsnya adalah yang pertama mengurangi benar. Deg-degan, aduh. Yang kedua harus mengecek dan selalu kayak mengecek HP anak yang mengecek HP anaknya. Gitu. Mengecek orang tua harus selalu mengecek atau mengawasi gitu kan, mengawasi gadget atau handphone anaknya. Oke, itu ya maksudnya kan gitu ya. Gimana? Cukup? Oke, boleh silakan dilanjut. Bapak izin mau menjawab pertanyaan dari hasil jawaban itu. Ya, satu saja deh. Oke. Jadi aku salvo dengan kata-kata mengecek handphone anaknya itu ada batasan usianya atau tidak? Kalau misalkan kita kan samanya jadi anak dari orang tua kan ya. Kalau anaknya sudah usia 18 tahun ke atas, apakah masih harus dicek privat? Bagaimana dengan privat? Kalau misalkan usianya kayak udah dewasa atau gimana, itu tergantung tanggung jawab kita sebagai anak. Jadi kita kalau misalkan udah dewasa, kita harus kayak berpikir kalau misalkan kita udah dewasa, kita harus menjaga bermedia sosial ataupun kita menonton kayak tidak menjaga media sosial, terus menjaga media sosial, menjaga tontonannya walaupun kayak tontonan, terus juga informasi-informasi yang hoax gitu kita harus jaga, terus mencari sumbernya yang benar gitu. Gimana? Bentar, tadi Kurang. saya belum selesai ngomong. Oh. Pertanyaan saya belum selesai. Jadi dari umur yang menurut kalian nih, menurut pembicara, Ya. umur yang pas itu umur berapa? Yang untuk sampai umur maksimal di Ya, supaya tidak dibatasi lagi sama orang tua umur berapa gitu. Menurut Van, menurut kamu aja. Menurut aku. Umur berapa? Aku biasa. Umur Umur apa? Umurnya 18 udah dewa. Bisa dijawab nggak? Kalau nggak bisa dijawab, kita nanti evaluasi di akhir. Di akhir ada evaluasi. Ya, oke, bisa dijawab nggak? Bisa Pak. Mungkin umur apa? 14-15an lah. Nanti 14-15an. Alasannya 15-14an Pak. 15. Ya. Oke, Red, pasti kamu nggak puas, ya kan? Kita evaluasi nanti di akhir, oke? Cukup ya, silakan dilanjut. Itunya tuh, sudah, bentar ya. Sudah 4 tim yang maju, ya kita sekarang coba evaluasi. Banyak pertanyaan gitu ya. Ya, yang pertama ini mengenai pertanyaan dari Aurel tadi ya, yang umur berapa gitu ya. Sebetulnya sih bukan umur berapa, tapi kesiapan gitu ya menurut Bapak. Kira-kira menurut yang lain seperti apa? Kalau umur kalian sudah siap untuk tidak diawasi, ya berarti tidak diawasi gitu ya. Ini ya kiamat internet gitu, ternyata hoax sampai sekarang tidak terjadi gitu kan. Kemudian dari kelompoknya TikTok dari Yafik dan kawan-kawan ini tentang robot pintar yang menggantikan guru. Apakah sekarang Bapak berdiri di sini itu bukan guru atau robot pintar? Ya, jadi katanya nggak bisa karena tidak ada bonding gitu ya, tidak ada keterhubungan dari hati ke hati. Kalau robot kan ya seperti itu.
Gitu ya. Kemudian dari kelompoknya Ivan tentang judi online, bahaya nih ya judi online. Di sini kan banyak yang bermain game gitu ya. Nah, bahaya tuh nanti judi online-nya menyusup ke game. Ya, dikiranya beli ini ternyata itu adalah judi. Gitu ya. Kemudian dari tim Facebook, tim Aurel, ini tentang apa itu? Media sosial toksik, tapi candu. Candu nggak? Media sosial candu nggak? Iya. Nah, menurut Aurel, satu aja Rel. Gimana cara mengatasinya? Kita harus punya pendirian sih kalau tentang media sosial candu itu. Ya, so. Apa? Harus punya pendirian terhadap diri sendiri, harus bisa membagi waktu. Kapan saatnya kita harus bermedia sosial, memain media sosial, atau kapan saatnya kita harus melakukan aktivitas lain yang lebih positif, bermanfaat bagi kita masing-masing, pribadi masing-masing. Mungkin itu saja. Oke, jawaban super sekali ya. Jadi itu kita harus bisa memanage intinya ya. Ya, bermain media sosial itu tidak dilarang. Nih Bapak kuatkan lagi. Bapak juga bermain media sosial. Tapi bagaimana kita memanage? Jangan sampai kecanduan. Karena kewajiban kalian itu sebagai pelajar utamanya adalah belajar. Itu penguatan dari Bapak. Oke? Ya, baik. Ini kita setelah ini kita akan menyimpulkan, gitu ya, menyimpulkan. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kira-kira ada yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan nggak? Ada nggak? Nanti Aurel lagi. Jadi sekarang kita apa namanya, belajar apa sekarang? Media sosial. Ada dampak positifnya? Ada dampak negatifnya? Begitu juga dengan hoax. Ada nggak kira-kira di sekitar kita hoax itu? Ada. Perlu nggak kita menangkal hoax itu? Perlu. Agar supaya kita informasi yang kita dapat itu tidak salah. Kalau salah udah berbicara ke sana kemari tapi salah, hoax gitu ya. Oke, itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan refleksi ya. Silakan gunakan kembali gadgetnya. Bisa di-scan atau kalian ketik padlet.com. Bisa di-scan aja, ada scanan nggak? Di kamera juga ada Google Lens. Ada. Kalau yang nggak ada berarti ikut temennya. Kalau nggak ada ikut temennya. Tulis aja di buku sob, tulis di buku aja. Nanti dibacakan ya masing-masing. Lima menit ya. Coba Bapak cek dulu. Simpel saja jawabannya ya. Ya, di situ ada. Oke. Ya. Simpel saja. Ya. Misalnya ada hambatan tulis saja tidak ada. Tidak ada boleh. Siapa? Ya, silakan. Kalau nggak ada aku mau. Oke, bentar. Ya, silakan Aurel. Berdiri aja. Di pembelajaran kali ini saya sangat senang karena saya dapat mengetahui berbagai hal baru tentang media sosial. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Lanjut, pertanyaan kedua, apa saja yang sudah kalian kuasai pada materi ini? Silakan. Yang sudah saya kuasai di materi kali ini adalah penggunaan media sosial dan cara pengelolaannya. Penggunaan media sosial dan cara pengelolaannya. Oke, baik, terima kasih. Yang ketiga, bagaimana bagian apa yang paling kalian sukai dari kegiatan belajar hari ini? Yaitu saat bermain Kahoot.
Saat bermain Kahut. kahut. Oke, baik. Ya. Selanjutnya apa saja hambatan yang kalian temukan selama kegiatan belajar hari ini? Sebenarnya tidak ada hambatan, tapi hambatan yang paling ini mungkin masalah jaringan, Pak. Suka nge-lag gitu, Pak. Iya. Mungkin itu saja, Pak. Ya, boleh. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, ya hari ini mungkin cukup ya. Sebelum Bapak tutup pada pertemuan kali ini, kita tutup dengan doa lagi. Silakan siapa yang mau memimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ada satu materi lagi, yaitu mengenai cyberbullying. Gitu. Oke, terima kasih. Itu saja. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.